Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, mulai dari nikmat sehat, nikmat lapang sehingga nikmat yang tiada tara nilainya, yakni berupa nikmat iman dan Islam. Semoga senantiasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tak lupa pula kita selawat serta salam dan limpahkan kepada Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah menuntun umat dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang. Semoga kita kelak mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah singkat tentang adab berpuasa dan hikmahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya telah banyak memberitahu selalu firman-firman-Nya kepada kita bahwa berpuasa pada bulan Ramadan sangatlah penting. Puasa adalah rukun iman yang ketiga yang harus dilaksanakan dalam bulan Ramadan. Puasa memiliki rukun-rukunnya yang apabila tidak dilaksanakan akan membatalkan keabsahannya. Puasa juga memiliki adab-adab yang apabila dilaksanakan akan menambah pahala berpuasa itu sendiri di bulan Ramadan. Allamah Syed Abdullah bin Alwi wal-Haddad menjelaskan adab-adab berpuasa dalam kitabnya yang berjudul Risalatul Mu'amanah wal Muhdarrah wal Muwasarah, yang artinya hendaknya Anda menyegarkan buka puasa ketika telah meyakini terbenamnya matahari, mengundurkan waktu sahur selama Anda tidak merasa khawatir menjadi ragu tentang terbitnya fajar atau belum. Biasakanlah pula memberi makanan orang-orang lain untuk berbuka puasa walaupun hanya berupa atau sebutir kurma atau seteguk air. Sebab siapa yang memberi makanan untuk berbuka puasa kepada orang tersebut yang selesai berpuasa akan berperoleh pahala setara dengan pahala orang yang berpuasa, tanpa dikurangi pahalanya sedikit pun. Usahakanlah sungguh-sungguh agar tidak terbuka puasa atau memberi makanan untuk berbuka kecuali dengan makanan yang halal. Cukupkanlah dirimu dengan makanan sedikit saja. Makanlah yang halal tanpa mengutamakan segala enak-enak atau lezat yang lebih sesuai dengan selera Anda. Tujuan puasa adalah mematahkan syahwat hawa nafsu, sedangkan memilih yang lezat atau enak itu mungkin mampu mematahkannya, bahkan akan mengutamakan serta membangkitkannya. Adapun beberapa adab berpuasa pada bulan Ramadan, yang pertama yaitu menyegarkan berbuka puasa ketika matahari telah terbenam. Begitu matahari terbenam, saat itulah masuk waktu maghrib. Batas waktu berpuasa hanya sampai pada maghrib. Menyegarkan berbuka di awal maghrib merupakan akhlak yang baik dan hukum sunnah. Sebaliknya, menunda-nunda berbuka itu tidak baik karena tidak sejalan dengan sunnah Nabi dan bisa mengganggu kesehatan. Kedua, mengundurkan waktu sahur selama Anda tidak khawatir atau menjadi ragu apakah fajar telah terbit atau belum. Mengakhiri sahur hingga mepet waktunya dengan saat imsak yang sebenarnya, yakni subuh tiba. Hukumnya sunnah sekaligus merupakan akhlak yang baik. Namun harus tetap diingat bahwa ketika Anda mengundur waktu sahur, harus dipastikan bahwa saat itu memang waktu subuh belum masuk sehingga Anda memang masih diperbolehkan makan dan minum. Sebaliknya, melaksanakan sahur terlalu dini atau pada waktu yang bukan waktunya yang disunnahkan sebaiknya dihindari. Yang ketiga, membiasakan diri menyediakan makanan bagi orang lain untuk berbuka puasa.
Kebiasaan ini yang sangat baik walaupun hanya berupa beberapa butir kurma atau seteguk air saja. Yang lebih penting dari makanan atau minuman tersebut, betapa sederhananya adalah keduanya bisa membantu untuk mengakhiri puasa pada hari itu bagi saat maghrib tiba. Hikmahnya membiasakan diri menyediakan makanan dan minum untuk berbuka puasa bagi orang lain adalah akan memberikan pahala yang setara dengan orang yang berbuka puasa. Artinya pada hari ketika Anda memberikan makanan dan minuman kepada orang lain, Anda mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Yang pahala pertama yaitu Anda mendapatkan yang dari puasa yang Anda lakukan sendiri. Pahala yang kedua yaitu Anda mendapatkan dari puasa yang dilakukan orang lain. Keempat yaitu baik makanan dan minum Anda konsumsi sedikit maupun yang Anda bagi dengan orang lain harus dipastikan merupakan barang-barang halal. Jika tidak, maka haram hukumnya melakukan seperti itu, dan Anda mendapatkan dosa yang tidak bisa diremehkan karena berlipat ganda. Tentunya dimaksud barang-barang halal di sini adalah barang-barang yang secara syar'i halal dilihat dengan cara mendapatkannya walaupun dia substansi barang itu sendiri. Adab yang kelima yaitu mencukupkan diri hanya memakan makanan yang sedikit. Salah satu tujuan dari berpuasa adalah tidak memperturuti hawa nafsu. Orang berpuasa pasti lapar, maka keadaan lapar itu memunculkan nafsu yang kuat yang memakan sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, perlu disadari bahwa jika makan sedikit atau secukupnya dirasakan sudah cukup menyegarkan perut, maka sesungguhnya hal itu lebih baik dan sesuai dengan tujuan berpuasa. Adab yang terakhir yaitu makanlah yang halal tanpa mengutamakan segala yang enak-enak atau yang lezat, yang lebih sesuai dengan selera Anda. Sekali lagi, salah satu tujuan dari berpuasa adalah tidak memperturuti hawa nafsu. Oleh karena itu menjadi penting untuk menahan diri untuk menyediakan dan mengkonsumsi makanan yang lezat dan enak demi melawan hawa nafsu. Dalam hal ini menjadi penting yang bersikap qanaah dengan menerima makanan yang telah Anda, tidak mencari-cari makanan lain yang lezat. Itulah yang saya sempat sampaikan tentang berpuasa serta hikmahnya. Apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya, terutama pada diri saya pribadi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.